warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Turli Amora Jovi Pasi, NIM 180064143 dari jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP. Video ini dibuat sebagai pemenuhan ujian akhir semester konseling traumatik dengan dosen pembimbing Pak Taufik MPD Kons. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan saksikan video berikut. Baik, dengan Ananda siapa? Dengan Ilham. Oh, oke. Sudahkah bisa kita mulai terapi hari ini? Ya bisa Pak. Ya, terlebih dahulu hari ini kita akan melaksanakan terapi safety. Sebelumnya, apakah Ananda Ilham sudah tahu apa itu safety? Belum tahu Pak. Nah, Bapak akan lebih jelaskan terlebih dahulu apa itu terapi safety. Nah, safety ini merupakan salah satu teknik alternatif untuk mengatasi masalah emosi dan fisik. Dalam prakteknya, safety ini diiringi dengan kalimat afirmasi. Nah, kalimat afirmasi ini yaitu kata-kata yang memberikan terpetik kepada jiwa. Kalimat yang mengandung doa, kepasrahan, dan tetap berusaha yang ditujukan untuk mempengaruhi alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, contoh dari kalimat afirmasi ini seperti, ya Tuhan, walaupun saya merasa cemas, saya ikhlas, saya pasrah kepadamu. Seperti itu, Kak Lucu. Nah, contoh dari kalimat afirmasi ini seperti, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, coba Ananda Ilham contohkan kembali kalimat afirmasinya. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah, hanya berserah padamu. Oke. Oke, terlebih lanjut Bapak akan menjelaskan manfaat dari terapi safety ini. Nah, manfaatnya untuk mengatasi dan membebaskan segala masalah pribadi yang ada pada diri kita dan dapat mengembangkan potensi dengan optimal sehingga menuju ke arah yang lebih baik untuk menjadi manusia. Nah, di dalam melaksanakan safety ini, sebelum memulainya, alangkah lebih baiknya kita membuka semua benda yang kita rasa mengganggu dalam kegiatan seperti kacamata, jam tangan, ataupun masker. Lalu sebelum memulainya, alangkah baiknya nantinya kita meminum air putih terlebih dulu supaya nantinya bisa lebih fokus dalam pelaksanaannya. Di dalam pelaksanaan safety ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama namanya setup untuk menetralisir energi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, di dalam setup ini terdapat 2 cabang. Yang pertama namanya G-spot yang terletak di dada seperti ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya karate chop. Karate chop itu di punggungan tangan seperti ini. Nah, yang kedua ada tahapannya namanya the tune in. The tune in ini mengarahkan pikiran pada tempat rasa sakit, seperti mengungkapkan rasa cemas kita. Meletakkan tangan pada G-spot kita, lalu mengungkapkan, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Seperti itu. Sekali lagi, coba Nanda contohkan juga sambil mengikuti. Lalu ungkapkan kalimat afirmasinya. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah, hanya kepadamu. Ya, itu. Nah, oke, pada tahapan akhir ada namanya tapping, mengetuk pada bagian tertentu meridian pada tubuh kita. Yang mana dalam pelaksanaannya dengan 2 jari saja seperti ini. Nah, dalam tapping ini ada beberapa bagian yang akan diketuk. Yang pertama ada namanya crown pada titik atas bagian atas kepala seperti ini. Coba Nanda praktekkan sambil diungkapkan kalimat afirmasi. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah, hanya kepadamu. Nah, selanjutnya pada bagian pelipis mata. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah, hanya kepadamu. Selanjutnya pada bagian samping mata. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah, hanya kepadamu. Selanjutnya under eye yang berada di bawah mata.
saya ikhlas, di sini. saya pasrah hanya kepadamu. Yang keempat namanya under nose, tepat di bawah hidung. Saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, yang kelima adalah namanya chin, dada di bawah dagu. Saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, yang keenam namanya collarbone. Di ujung tepat bertemunya tulang dada dan tulang rusuk utama. Di sini, coba rasakan dengan pelan. Nah, baru ungkapkan kalimat afirmasinya. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, yang ke-8 ada namanya underarm. Underarm ini di bawah ketiak sejajar dengan puting susu. Nah, coba letakkan di sini dan rasakan apakah sudah pas. Lalu diketuk. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, yang ke-9 namanya below nipple, yang berada di bawah puting susu tetapi berjarak 2,5 cm. Kira-kira seperti ini. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Kepadamu. Dalam pengungkapan kalimat afirmasinya, coba lebih dalam kataan santai supaya bisa menikmati dalam prosesnya. Nah, selanjutnya yang ke-10 namanya inside of hand, yang mana terletak pada bagian tangan, dalam tangan yang berbatasan dengan telapak tangan. Contohnya seperti ini. Sambil mengungkapkan kalimat afirmasi. Tapping, lalu ya Tuhan, Ya Tuhan, saya saya ikhlas. ikhlas, saya pasrah Hanya hanya kepadamu. kepadamu. Nah, selanjutnya sebaliknya, outside of hand, yang terletak di bagian luar tangan yang seperti ini. Nah, ya, sambil mengungkapkan. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Selanjutnya pada tahapan ke-12 namanya thumb, yang mana ibu jari di samping bagian luar bawah tangan kuku. Ibu jari di tapping di sini, sambil di tapping lalu diungkapkan. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, selanjutnya pada bagian telunjuk seperti itu juga. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Selanjutnya pada bagian jari tengah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Selanjutnya pada bagian jari manis. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Dan yang terakhir pada bagian jari tangan. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, kita masuk pada yang ke-17 namanya karate chop. Karate chop itu terletak pada punggungan tangan ini, punggungan tangan di samping telapak tangan. Ya, di situ. Tuhan, Saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. dan yang terakhir namanya gamut spot. Gamut spot ini terletak di bagian perpanjangan tulang jari dan tulang jari manis dan tulang jari kelingking. Nah, di sini. Apakah sudah bisa? Seperti ini. Iya. Digabungkan. Ya. Tuhan, Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. oke. Terima kasih Ananda Ilham. Selanjutnya apakah Ananda Ilham sudah memahami apa yang Bapak jelaskan sejauh ini tentang pelaksanaannya? Sudah Pak? Oke, maka dari itu kita akan melaksanakannya dan akan Bapak bantu untuk membimbingnya. Nah, terlebih dahulu alangkah lebih baiknya Ananda Ilham membuka semua peralatan yang merasa mengganggu dalam pelaksanaan seperti ini. Nah, seperti kacamata, masker, jam tangan, atau sebagainya. Silakan dibuka terlebih dahulu. Nah, oke, selanjutnya silakan meminum air terlebih dahulu untuk meningkatkan fokus selama kegiatan. Silakan diminum. Sudah? Sudah Pak? Sudah bisa kita mulai? Sudah Pak? Oke. Baik, kita mulai kegiatan ini.
karena sudah Ananda Ilham memahaminya tadi, silakan dipraktekkan. Yang pertama, kita melaksanakan setup terlebih dahulu yang terletak pada bagian dada sini, sembari mengungkapkan kalimat afirmasi untuk pasrahan kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, kedua, kita melaksanakan tune in, mengarahkan pikiran, merasakan, mengungkapkan rasa cemas sepenuhnya, kembali mengungkapkan kalimat afirmasi. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, kita masuk pada tahapan tapping. Nah, di tahapan tapping ini, pertama kita men-tapping yang letak pada titik pusat kepala ini, di sini. Ya. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, selanjutnya pada bagian alis. Saya ikhlas, Ya Ya Tuhan. Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Selanjutnya pada bagian kulit, bagian mata sebelahnya. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Selanjutnya di bawah mata. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Selanjutnya di bawah hidung. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Selanjutnya pada bagian chin, tapping sambil mengungkapkan afirmasinya. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, selanjutnya pada bagian collarbone, di ujung tempat bertemunya tulang dada dan tulang rusuk pertama di sini ya, yang ungkapan pertama tadi. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, selanjutnya underarm, terletak di bawah ketiak sejajar dengan puting susu. Di sini ambilnya ya, sejajar dengan puting susu, tapi di sampingnya puting susu. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, selanjutnya below nipple, di bawah puting susu 2,5 cm. Di sini kira-kiranya. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Selanjutnya inside of hand, bagian dalam telapak tangan. Nah, seperti ini. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, selanjutnya outside, bagian luarnya. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, selanjutnya di tapping bagian dari ibu jari di sini, samping kuku bagian ibu jari. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, selanjutnya bagian telunjuknya. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Selanjutnya bagian jari tengah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, selanjutnya pada bagian jari manis. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, selanjutnya pada bagian jari kelingking. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, selanjutnya pada bagian karate chop. Karate chop tuh berada di telapak tangan, di samping telapak tangan di sini ya. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, yang terakhir gum spot. Gum spot tuh pertemuan antara tulang jari manis dan tulang jari kelingking seperti ini. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah hanya kepadamu. Nah, karena sudah selesai melaksanakan terapi safety ini, menurut Ananda bagaimana rasanya? Rasanya nyaman Pak. Nyaman. Oh, apakah sudah mengurangkan beban mental dan penyakit fisik rasanya? Sudah Pak, sudah pernah. Alhamdulillah, berarti kita sudah selesai melaksanakannya. Terima kasih ya atas waktunya Ananda Ilham. Baik Pak, sama Pak. Ya, sampai jumpa lagi. Oke Pak.